teman-teman semua. Saya Isra dari Digital Basnas, yaitu selaku Basnas Platform Koordinator. Terima kasih banyak telah mengundang saya dan mempercayakan saya untuk sharing-sharing ya tentang fundraising. Seperti itu. Tadi benar kata, aku manggilnya Cua aja ya. Mas Cua ini tuh benar gitu. Kita bicara santai aja, kita sharing, karena slide ini baru aku bikin sekitar jam 5-an tadi. Selesai jam kerja baru aku kerjain, jadi ngebut banget kalau misalnya ada yang kurang atau di luar materi yang aku sampaikan, boleh ditanyain sih, kayak gitu. Aku terbuka, karena ya slide ini tuh yang aku kerjakan sehari-hari gitu. Jadi, insya Allah sih kayak kita bisa sharing gitu. Nah, untuk tema kali ini aku baru dikasih tahu sama Cua itu hari apa ya? Hari Selasa ya? Hari Selasa, Mbak. Apa? Ya hari Selasa. Itu strategi fundraising dalam pembiayaan operasional lembaga. Nah, sebelum ke sana kita harus memahami tentang fundraising gitu. Kira-kira di sini tuh teman-teman udah paham belum sih fundraising itu apa gitu? Itu yang paling penting. Karena sebenarnya fundraising ini tuh kalau di Basnas itu harus dari hati. Dari hati itu kenapa? Karena fundraising ini tuh bersifat mengajak orang, membujuk orang, merayu orang untuk mengarahkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi misalnya kita kalau di Basnas itu kita gimana caranya supaya orang itu tuh mau berzakat melalui Basnas gitu. Nah, makanya dari situ tuh kita harus bangun kepercayaan sama mereka. Kepercayaannya tuh kayak gimana? Kita kayak sering posting tentang kegiatan-kegiatan Basnas, terus juga tentang penyaluran-penyaluran dana zakat mereka tuh sebenarnya kemana sih gitu. Itu harus disampaikan kepada masyarakat supaya kita lebih mudah mengajak mereka, merayu mereka, membujuk mereka untuk tujuan kita seperti itu. Gitu. Nah, terus seberapa penting operasional lembaga? Itu penting banget. Kalau misalnya nggak ada operasional lembaga, kita mau jalan dari mana gitu. Kalau dari Basnas sendiri, sebenarnya operasional lembaga ini tuh besar banget. Karena kan banyak program yang harus kita biayai juga, gitu kan. Itu di luar dana zakat, gitu. Jadi kita harus putar otak juga nih, gitu. Selain dana zakat, karena kan kalau dana zakat itu kan terbatas. Asnafnya paling kita cuma bisa pakai asnaf amil, gitu. Asnaf amil ini tuh 12,5% dan itu nggak cukup untuk biaya operasional setahun. Nah, itu gimana caranya? Nanti strateginya habis ini. Oke, boleh next? Yang ini, Mbak. Ya. Nah, gimana caranya supaya masyarakat itu tuh tersampaikan? Bagaimana caranya masyarakat tuh supaya ikut dengan tujuan kita gitu. Nah, caranya adalah publisitas gitu. Jadi kalau di Basnas sendiri itu tuh kita tuh mengajak semuanya, mengajak para amilin, amilat, staff, semuanya tuh untuk membantu posting di media sosial yang dimiliki gitu. Kayak misalnya kita ngejapri atau ngeblast broadcast ke semua, minta tolong untuk disebarkan ke kerabatnya. Kan ada grup-grup ya pasti. Nah, itu kita minta tolong mereka gitu. Karena kan masing-masing orang itu punya 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 lingkarannya sendiri gitu kan, punya teman-temannya sendiri. Jadi itu bakalan jadi luas banget. Nah, jadi amilin yang kita minta tolong itu, kita juga minta tolong si amilin ini tuh untuk menyampaikan ke teman-temannya untuk menyampaikan ke media sosial teman-temannya itu. Jadi
harus goal-nya itu adalah itu gitu. Jadi semua pesan itu tersampaikan gitu. Nah terus oke nggak apa-apa nggak apa. Next. Nah ini fundraising. Keberhasilan nah ini tuh rumus fundraising. Ini teman-teman harus ingat banget dan ini adalah di bawahnya ini ada Arifin Purwakananta. Siapa dia? Dia Direktur Basnas. Rumus ini uh, di uh, di didiskusikan terus oleh beliau di forum-forum Basnas, terus juga forum-forum LAS, lembaga amil zakat, seperti itu. Kayak semua yang membutuhkan ilmu fundraising ini adalah hal-hal yang paling penting. Itu adalah fundraising itu sama dengan komunikasi. C ini komunikasi. Komunikasi itu seperti apa? Tadi yang aku sampaikan di awal gitu, kayak sharing tentang program, terus tentang layanan tentang apapun itu gitu, tentang program-program yang kita punya gitu. Terus juga kemana dana zakat mereka, kemana dana sedekah mereka, seperti itu. Nah, terus kalau kita komunikasinya udah oke, ditambah sama service, itu layanan. Kita harus melayani mereka. Kayak misalnya, mereka udah kena nih sama komunikasi kita yang kita sampaikan ke publik, gitu. Tapi harus ada pelayanan di sana, gitu. Kayak misalnya, kalau di Basas itu ada layanan Muzaki. Nah, itu layanan Muzaki adalah pintu gerbangnya para muzaki untuk berzakat melalui Basnas, seperti itu. Harus di-treatment banget sih. Kalau di Basnas itu ada yang existing, itu udah yang udah lama dan dia selalu berdonasi. Terus juga ada yang prospek gitu. Nah, itu prospek itu adalah muzaki-muzaki baru. Kayak misalnya, kalau sekarang itu Basnas lagi fokus ngejaring milenial. Nah, itu milenial bisa kita garap gitu. Nah, terus ditambah lagi kalau servisnya udah ada, udah oke. Nah, sekarang channel. CH ini channel. Jadi channelnya tuh harus banyak gitu. Nggak mesti satu, dua, tapi multi platform, terus multi apapun gitu. Jadi sebisa mungkin dimanapun media yang dilihat oleh calon donatur kita itu kita harus ada di sana, kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin dia nggak langsung berdonasi ketika dia ngelihat Basnas misalnya, dia nggak langsung donasi. Tapi kalau misalnya kita ada di mana-mana di media mereka yang mereka buka, itu pasti mereka akan tergerak kapanpun gitu. Kalau misalnya, oh iya ya, mau zakat kemana gitu. Jadi kita berusaha untuk menjadi top of mind-nya mereka gitu. Zakat itu ya ke Basnas, kayak gitu. Kita berusaha untuk memperbesar channel. Ini adalah kunci sukses dari fundraising. Komunikasi, service, sama channel. 3 ini. Boleh next? Nah, kalau di Basnas sendiri itu ada digital fundraising. Itu termasuk aku sih di dalamnya. Gitu. Jadi, ada Basnas platform, komersial platform, terus ada non-komersial, inovatif, AI, sama sosial media. Nah, kalau Basnas platform ini tuh kita ada website. Website kita maksimalin, di sana ada channel pembayaran, terus juga ada informasi semua yang dibutuhkan masyarakat terkait aktivitas Basnas, itu mereka harus tahu. Terus ada program apa aja sih, kayak misalnya ada pendidikan, terus ada kesehatan, terus ada kebencanaan, gitu. Terus ada aplikasi. Kita ada Muzaki Corner. Walaupun sekarang masih dalam tahap pengembangan di IT, itu harus dikembangkan secara terus-menerus karena kita harus menyesuaikan kebutuhan pasar. Kayak gitu. Jadi harus di-upgrade sih. Tampilan website juga kita harus update terus karena mereka juga butuh yang fresh gitu ketika donatur lama
kayak gini-gini aja gitu. Bisa jadi mereka ninggalin website kita gitu. Bahkan mereka nggak jadi berdonasi atau berzakat gitu. Makanya kita harus menampilkan sesuatu yang baru terus-menerus tapi konsisten. Dalam artian tuh misalnya tombol bayar zakatnya tuh di mana, terus warna apa, itu kan udah terbranding sama mereka kan. Nah, itu harus konsisten di sana-sananya, di letaknya, terus juga visualnya seperti apa, gitu. Terus ada crowdfunding, Basnas juga ada crowdfunding, cuman memang masih di maintenance, karena kita kekurangan orang. Nggak semuanya bisa pegang, gitu. Terus ada integrated apps juga, kita integrated app ini tuh kita kayak ngajak mitra untuk bikin aplikasi itu kita rebranding Basnas gitu. Dan di sana tuh ada layanan-layanan mitra kita. Kayak misalnya di sana tuh bisa bayar tagihan, terus bisa isi money kayak gitu-gitu. Nah, itu kita masuk ke sana, kita rebranding aplikasinya dengan dana yang sudah ditentukan dan kesepakatan yang sudah ditentukan gitu. Cuman untuk integrated apps ini tuh biayanya lumayan gede, Basnas pun belum bisa ngeluarin untuk itu gitu. Terus juga ada yang kedua ini ada commercial platform. Itu ada e-commerce sama payment online. Nah, payment point. Kalau e-commerce ini tuh kan kita udah tahu ya, kayak ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus juga JDID. Nah, untuk segmen pengguna e-commerce, kita ada dua. Yang pertama ada widget, menu. Itu tuh kalau teman-teman buka Tokopedia atau Shopee, terus Bukalapak, itu ada menu zakat. Nah, itu disebutnya widget. Tapi kalau strategi yang kedua itu ada voucher. Voucher itu kita jualan voucher di sana, tapi tanpa pengiriman atau dengan pengiriman. Kalau dengan pengiriman itu biasanya kita kirim bukti store donasinya ke kita, terus juga kita sampaikan newsletter, info-info tentang Basnas atau lembaga gitu. Dan voucher itu kita bisa bikin di e-commerce kayak misalnya teman-teman bisa cek sendiri nanti di e-commerce misalnya di Bukalapak. Nah, itu nanti ada tinggal searching kurban Basnas misalnya gitu. Atau sedekah Basnas itu muncul. Nah, itu biasanya segmen e-commerce juga ini adalah nominalnya tuh nggak banyak. Nominalnya tuh kecil-kecil. Mereka biasanya berdonasi itu sekitar 25.000, bahkan 10.000 pun ada gitu. Jadi kita bikin nominal denomnya itu yang kecil-kecil, 10.000, 20.000 dan 25.000. Itu banyak banget gitu. Kita bisa dapat dari sana gitu. Terus payment point selain e-commerce tadi ada payment point kayak misalnya untuk bayar tagihan atau jual beli emas, kita udah masuk ke sana gitu. Di sana bisa bayar zakat atau sedekah seperti itu. Teman-teman di sini bahasa aku berat nggak ya? Enggak, Difahami nggak? bisa insya Allah dipahami. Mbak, Ya, tapi saya mau ini sih, kalau gimana kalau strateginya untuk lembaga organisasi kampus, Mbak? ya oke. Ini yang ini ya, teman-teman bisa ambil insight dari segi manapun yang bisa diimplementasikan di lembaganya. Nah, tadi yang paling mudah itu kalian buka akun di e-commerce gitu. Buka akun di e-commerce pakai nama lembaga kalian dan itu bikin voucher yang tadi aku bilang. Voucher sedekah misalnya gitu. Nah, karena kalau untuk pembiayaan operasional ini kita memang mengkampanyekan sedekah. Tadi yang kayak slide kedua itu kan ada sedekah tanda syukur, sedekah Jumat, terus juga ada sedekah lain-lainnya gitu. Nah, kita pakai sedekah yang memang peruntukannya itu untuk program membantu biaya operasional lembaga gitu.
Kenapa? Karena kalau dana sedekah tuh memang ya 100% itu bisa kita pergunakan gitu, tapi kalau memang, dana zakat atau infak terikat atau sedekah terinfak tuh kayak misalnya sedekah untuk pendidikan. Nah, itu nggak bisa kita ambil semua, maksimal tuh 20% gitu, selebihnya untuk program. Tapi kalau, sedekah yang dibuat-buat, dalam artian tuh konteksnya tuh kayak, eee, gimana sih, mengajak orang tuh pengen sedekah gitu, dalam momentum apa, kayak gitu, nanti kita bahas di bawah, gitu ya. Terus ada non komersial platform. Nah, ini ada crowdfunding. Crowdfunding itu yang paling rame itu sekarang kan Kita Bisa ya. Kita Bisa juga masih yang tertinggi di Basnas. Nah, kalian bisa buka akun di sana gitu. Buka akun di sana itu kalian bikin kampanye juga di sana. Cuman memang kalau untuk akun baru itu baru bisa 1 kampanye gitu. Nanti verifikasi lagi sama mereka. Kalau misalnya memang ternyata benar nih penyalurannya, terus juga, benar laporannya, kayak gitu, benar untuk peruntukannya. Nah, itu, biasanya kita, ngubungin customer service mereka, nanti dibantu sama mereka untuk menambah kuota kampanye, kayak gitu. Jadi, misalnya nanti, sedekah atau donasi gitu, donasi eee, untuk tujuan lembaganya tuh apa gitu, misalnya untuk, biaya operasional tuh bahasnya lebih halus gitu. Dan kalau misalnya kalian, teman-teman simak, tadi kayak poster sedekah tanda syukur atau sedekah, Jumat, itu tuh pakainya hadis, tapi tidak disebutkan peruntukan untuk untuk programnya, gitu. Jadi, mari bersedekah untuk membantu Basnas mengentaskan kemiskinan. Kan tujuan Basnas kan mengentaskan kemiskinan. Nah, tujuan lembaganya tuh apa gitu, kita buat di sana. Misalnya, gerakan, sedekah 10.000 per hari gitu. Nah, itu bisa di-blast juga tuh ke teman-teman kampus, terus juga ke saudara, kayak gitu. Jadi, sebisa mungkin kita, buat banyak channel, agar mereka tuh mudah milihnya tuh yang mana kira-kira, gitu. Dan juga, lagi yang tadi aku bilang, nominalnya itu untuk orang sedekah tuh nggak banyak, gitu. Jadi, kita harus banyakin media, gitu. Banyakin channel, kayak gitu. Nah, terus, termasuk inovatif platform, apa itu? Nah, kalau yang paling mudah deh, yang paling mudah itu ada QR, ya kan. Kemarin, waktu training sama bareng Cua ya, aku udah sharing tentang untuk pendaftaran, pembuatan QR dengan, GoPay waktu itu. Cua udah pernah dieksekusi belum? Belum, Mbak, belum. Oh, Soalnya nah kita kekurangan IT soalnya. nah, nggak perlu orang IT kalau untuk QR sih sebenarnya. Nah, kalau untuk QR itu, nanti linknya aku coba kasih lagi untuk, daftarin, lembaga atau organisasi, supaya dapat QR. Apalagi sekarang tuh kan QRIS ya, QRIS itu tuh udah bisa dipakai semua e-wallet, bukan cuman GoPay, tapi OVO, Dana, Link Aja, itu semuanya udah bisa pakai QR yang sama, yang dikeluarin, sama salah satu e-wallet, gitu. Jadi, itu lebih mudah, kayak, orang bisa scan pakai apa aja, kayak gitu. Itu yang paling gampang dieksekusi, QR, voucher, terus juga sama, sosial media. Sosial media itu harus dikelola sih. Kenapa? Karena, di sana tuh semua orang bisa tahu, semua orang itu bisa cari, dan jangan lupa juga, ada tagarnya, terus juga kalau misalnya kalian punya alumni, nah itu bisa diajak untuk, ngebantu nge-repost di media sosialnya, terus juga ada teman-teman yang banyak followers-nya, itu bisa ajak gitu untuk nge-repost, kayak gitu. Itu, eee, impactful sih sejauh ini ya, untuk yang di Basnas. Memang nggak langsung, kayak misalnya,
aku share hari ini posting kurban lewat Basnas di Instagram aku. Tapi nggak mungkin juga semua teman-teman aku tuh langsung ngelakuin bayar kurban lewat Basnas gitu. Tapi sewaktu-waktu kalau misalnya gue mau kurban tapi bingung gitu. Oh iya, Basnas, Isra gitu. Nah, dia ngubungin. Pasti itu udah kejadian beberapa kali gitu. Jadi emang lagi-lagi secara konsisten, secara sustain, secara berkelanjutan kayak gitu. Nah, ada di Instagram, terus juga ada di Facebook, terus ada di Twitter gitu. Tapi memang kalau di Basnas sendiri itu segmennya adalah mayoritas di Instagram gitu. Terus ada Basnas itu mengembangkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, Basnas itu ada chatbot gitu. Jadi chatbot ini tuh kayak asisten robot. Jadi kayak misalnya aku mau donasi atau aku mau zakat, kita tidur pun ada yang ngelayanin gitu. Nah, si virtual asisten inilah yang ngebantuin kita gitu. Jadi tanpa apa ya, nonstop lah gitu 24 jam supaya mereka semua yang mau berdonasi itu terlayani. Nah, next. Nah, ini multi-platform zakat digital Basnas. Untuk saat ini tuh ada 71 platform. Teman-teman bisa screenshot ini, atau nanti coba bisa sharing materinya ya. Ini tuh partner Basnas. Mungkin teman-teman bisa aplikasikan di di salah satu atau mitra-mitra Basnas ini gitu. Karena memang segmen Basnas itu Muslim ya. Jadi memang ada banyak aplikasi-aplikasi Muslim juga kayak gitu. Dan sebenarnya siapapun bisa berdonasi gitu. Indonesia tahun lalu itu sebagai negara terdermawan nomor 1. Nah itu banyak banget memang lembaga-lembaga yang menghimpun dana itu besar banget untuk donasi. Karena memang tahun lalu itu banyak isu ini ya, bencana juga. Nah itu menggerakkan seseorang untuk berdonasi. Jadi harus storytelling juga sih sebenarnya. Apa yang kita lakuin, terus juga apa yang kita bantu untuk mereka. Nah itu harus tersampaikan sama mereka. Sama nanti untuk teman-teman kalau udah ada channelnya, itu teman-teman bisa sharing, terus juga tentang kemana nih dana ini gitu. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang dibuat sama lembaga kayak gitu. Oke, next. Nah, ini simple aja. Basnas tadi yang aku bilang ada website, terus juga ada channel pembayaran. Kalau teman-teman sendiri udah punya website belum ya? Halo? Ya belum. Dulu punya blogspot aja sih, kalau website enggak. Nah, blog, iya benar blog. Blog juga sebenarnya aktif nggak tapi? Karena Himpas sendiri baru hidup di tahun ini, makanya mati suri. Tapi sekarang belum hidup lagi sih, Mbak. Dan akunnya juga sudah akunnya belum diketahui usernya, passwordnya, makanya harus dibuat baru lagi sebenarnya. Kita baru bangun lagi Mbak medianya, seluruh media Himpas itu jadi baru lagi. Iya benar, penting banget sih media itu, blog kayak gitu-gitu. Kalau bisa vlog nanti ngerambah ke sana kayak gitu. Nanti itu bisa jadi penghasilan kan sebenarnya. Nah, untuk kalau misal alternatif lain itu bisa bikin blog. Blognya itu tuh harus banyakin kata kunci sebenarnya. Nah, teman-teman kalau ngelihat Google itu ada SEO. SEO ini tuh berguna banget kalau misalnya teman-teman nulis kata kunci apa di blog itu dan aku misalnya cari tentang kurban.
Nah, nanti kurban Basnas nulis artikel, terus Basnas adain press conference, itu ada kata-kata kurban tuh, kurban Basnas. Nah, itu naik tuh. Semakin banyak orang yang ngeklik, semakin banyak orang yang ngebaca, posisi kita itu di atas gitu. Jadi nulis dari sekarang. Harus perbanyak kata kunci, harus perbanyak aktivitas-aktivitas, tulisan-tulisan aktivitas kalian, karena emang nggak langsung SEO ini tuh membutuhkan waktu memang. Harus banyak yang ngeklik juga, dia baru naik ke atas, dan harus ini juga, harus lama. Jadi dari sekarang aja bisa ditulis dari sekarang kayak gitu. Jadi generasi-generasi ke depannya tuh tinggal nambahin kata kunci aja gitu sih. Oke, next. Nah, ini ada komersial dan non komersial yang tadi aku udah sebutin. Teman-teman bisa garap. Teman-teman juga bisa call aku untuk bantuin komunikasi ke mitra-mitra yang memungkinkan untuk kerjasama gitu. Next. Nah, ini ada inovatif platform. Itu QR yang tadi aku sebutin. Ada QR GoPay, ada QR Shopee. Bahkan semua e-wallet kita hampir rata-rata punya QR gitu. Walaupun memang satu QR pun cukup, tapi banyak mitra yang minta kita buatkan. Jadi kita buat, dan kita minta mereka juga publikasi. Nah, untuk yang di stasiun ini tuh ada foto QR, ada pamflet QR. Nah, ini adalah dari Gojeknya gitu. Jadi sebisa mungkin lagi-lagi fungsi fundraising. Bagaimana cara orang-orang itu bergerak dengan tujuannya sama nih sama kita gitu. Mengajak orang untuk sama tujuannya kayak gitu. Tapi kita harus lihat pandangan mereka juga. Harus misalnya tujuan komunikasi mereka tuh kemana? Mereka tuh pengen jadi yang pertama, mereka pengen jadi yang dilihat oleh masyarakat, mereka pengen yang jadi dicari. Nah, itu kita harus memanfaatkan dalam kutipan hati baik ya, memanfaatkan kebutuhan mitra gitu. Kita bisa alokasikan nih kebutuhan-kebutuhan mereka, kayak misalnya gimana kalau misalnya kita bikin QR, terus kita publikasiin di stasiun, di halte, atau di media publik lainnya kayak gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kayak gitu. Jadi jangan cuman satu aja gitu. Tok kita bikin QR udah gitu. Nggak ada maintenance-nya, terus nggak ada publisitasnya gitu. Kalau bisa kita ajak mereka juga untuk mengkomunikasikannya kepada publik. Oke, next. Next. Ya, ini ada retail. Nah, untuk artificial intelligence platform tadi yang aku bilang, kita ada QR, terus juga kita ada augmented reality. Kalian bisa download, kalau misalnya mau download, mau coba-coba, terus scan logo Basnas dimanapun. Itu nanti langsung masuk ke layanan bayar zakatnya Basnas. Kita harus memikirkan secanggih itu gitu. Jadi apa yang nggak difikirkan teman-teman, kira-kira gue bisa nggak ya gitu. Itu harus sebenarnya yang berat itu adalah eksekusi. Eksekusi daripada ide itu yang membutuhkan tenaga yang super gitu. Karena kita harus menggerakkan orang lain yang memang belum pernah. Bahkan direktur kita tuh, ayo gitu, harus harus menjadi yang diinspirasi, bukan terinspirasi dari mana-mana gitu. Jadi harus menginspirasi, bukan terinspirasi. Jadi augmented reality ini tuh tahun lalu kita scan, terus langsung muncul
logo Basnas di mana-mana, karena kan tahun lalu itu kan masih ada spanduk ya. Nah, spanduk Basnas itu ada di mana-mana, jadi orang-orang tuh bisa scan logo Basnas melalui aplikasi itu, mereka langsung bisa bayar zakat, nggak perlu repot-repot lagi. Itu jadi, ayo teman-teman bikin inovasi-inovasi baru gitu, kalian ditunggu sebenarnya. Kalian ditunggu kira-kira apa yang baru dan itu menarik untuk publik, gitu. Oke, next. Oke, ini ada retail fundraising di Basnas. Nah, kalau tadi yang digital itu adalah online ya. Nah, kalau retail fundraising itu adalah offline-nya, gitu. Nah, offline-nya itu ada baking channel, terus ada event, ada retailer, sama influencer. Nah, banking channel mungkin teman-teman udah tahu ya, semua ada di e-banking, terus ada SMS banking, terus ada layanan-layanan perbankan lainnya. Nah, itu Basnas juga ada di sana gitu. Kalau misalnya memang teman-teman tidak memungkinkan untuk misalnya berat nih kerjasama sama perbankan yang besar gitu, kalian nggak pede, tapi kalian bisa buka akun rekening atas nama yayasan atau atas nama organisasi kalian itu dibuat lalu dipublikasikan kepada publik bahwa kalian bisa sedekah nih, transfer gitu. Kadang gini, aku pun sampai sekarang jarang banget donasi atau sedekah lewat rekening pribadi. Bukan aku nggak percaya, cuman mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh publik. Aku ragu juga sih, gitu. Jadi aku lebih percaya sama rekening-rekening yang mengatasnamakan yayasannya, organisasi, atau komunitas-komunitasnya, kayak gitu. Jadi untuk pembukaan rekening sendiri atas nama lembaga atau nama yayasan itu emang ini ya, butuh waktu. Karena kan memang beberapa dokumen legal yang dibutuhkan juga. Gitu. Jadi memang teman-teman harus berusaha keras nih. Kalian harus melahirkan karena ini kan bisa jadi amal jariah untuk teman-teman ya. Insya Allah. Amin. Gitu. Jadi ya, jadi teman-teman tuh harus melakukan yang terbaik gitu. Harus melakukan yang sebanyak-banyaknya gitu. Terus juga next ada event. Nah, itu ada event itu kalau Basnas itu kita partnership buka counter atau buka booth di mall-mall, di perkantoran gitu. Kita kerjasama, kita ngajuin proposal ke mereka gitu untuk membantu kita buka layanan di sana. Atau memang misalnya nanti ada event-event di kampus, terus juga bisa open booth sih di sana, kayak misalnya ada QR, terus juga ada rekening bank, terus juga ada flyer-flyer yang bisa dibagikan kepada teman-teman gitu, kayak misalnya flyer misalnya sedekah untuk apa gitu, terus ada gerakan sedekah harian misalnya gitu, itu yang paling gampang deh gitu, lakuin yang paling gampang dulu. Terus juga ada PHBS, itu ada perayaan hari besar, perayaan hari besar nasional mungkin ya. Kayak misalnya ada event-event, ada tanggal-tanggal kayak misalnya Hari Pendidikan Nasional, terus kemarin kan ada ini ya, ada Hari Anak. Nah, itu bisa dinaikin kampanyenya. Misalnya, mari bantu anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan misalnya. Nah, itu teman-teman juga bisa kampanye dua sisi. Itu untuk program, yang kedua untuk program bantu kalian gitu. Kayak misalnya mari bantu kami untuk membantu adik-adik di sana yang kesulitan atau putus sekolah misalnya kayak gitu. Jadi ada dua kampanye. Yang pertama adalah program, yang kedua adalah program sedekah atau donasi cuma-cuma itu yang dipergunakan untuk biaya operasional. Itu karena emang biaya operasional gede banget sih.
Kalau boleh tahu, operasional kalian kira-kira berapa? Untuk tahun ini ya? Kayaknya Bu Ben harus jawab. Kenapa? Ada Mbak Dila. Kira-kira berapa operasional yang dibutuhin pada tahun ini? 200 juta? Kira-kira. Gimana? Berapa? Mungkin 100 juta lah. Masya Allah. Amin ya. Nah, bayangkan 100 juta ini gitu kan, misalnya sampai akhir tahun ini nih, sisa 5 bulan lagi ya. Ya, sisa 5 bulan lagi. Nah, kalian harus bikin timeline sampai akhir bulan ini, misalnya kalian harus ada target. QR harus jadi. Terus rekening bank harus jadi. Terus voucher donasi harus jadi. Kayak gitu. Jadi kalian harus ada target harian atau target bulanan. Nah, semua begitu udah ready di akhir bulan ini, bulan depannya tuh enak. Kalian tinggal jalanin aja sama tinggal dikembangin aja. Semuanya pasti berkembang tuh. Kayak misalnya sedekah untuk apa, sedekah harian, sedekah Jumat, terus sedekah pagi, sedekah malam. Kayak gitu tuh pasti berkembang semuanya. Dan itu yang paling penting, target bulanan. Selepas bulan ini, layanan udah oke, channel udah oke semua. Bulan depan tuh kalau 100 juta sisa 5 bulan, paling nggak kalian menghasilkan 20 juta dalam 1 bulan. Itu kecil tau. Itu bagi Basnas. Seriusan? Enggak. Enggak. Itu gampang banget. Ini aja. Aku pengen sharing juga nih sedikit. Kemarin pas Ramadan itu target kita gede banget. 102 miliar. Itu dalam dalam Ramadan ya. Gimana caranya supaya dapat target? Kenapa kita harus mencapai target? Karena kan lagi masa kayak gini tuh mustahik tuh bertambah ya. Mustahik bertambah karena kan banyak yang di PHK juga gitu. Yang miskin makin miskin, yang tadinya mampu berpotensi jadi miskin gitu. Itu makin banyak orang kita bantu, jadinya kita harus nyampe target gitu. Agar supaya banyak orang yang kita bantu. Caranya gimana gitu. Itu kita pusing. Tapi memang angka-angka itu tuh dari Allah gitu. Bahkan Ramadan kemarin itu kita sampai di angka 134 miliar gitu. Itu luar biasa sih gitu. Jadi angka itu siapa yang ngasih? Allah gitu. Jadi kayak anggap aja itu kecil, itu tantangan. Kalian juga harus memikirkan lembaga kalian gimana caranya supaya jalan gitu, kegiatan kalian. Terus juga program-program kalian harus jalan gitu. Itu yang tadi aku bilang, bangun channel. Kalau bisa selesai forum ini nih harus bisa bikin akun, kita bisa. Terus bikin poster transfer donasi di media sosial, di media sosial Instagram, terus juga itu langsung bisa di-share ke alumni-alumni atau ke teman-teman semua. Pasti nggak mungkin nggak ada yang donasi. Dan memang angka dari misalnya aku nge-blast ke 100 orang. Itu yang bakal lanjut ke donasi atau lanjut ke bayar itu cuman 20%-nya. Jadi teman-teman tuh harus banyak nge-blast. Jadi semakin banyak kalian nge-blast, semakin banyak juga yang donasi, semakin juga banyak yang langsung action di situ lah, langsung bayar. Kayak gitu. Jadi tingkat keberhasilan dari teman-teman kampanye itu hanya 20%. Jadi semakin banyak teman-teman kampanye, itu semakin bagus rate-nya. Gitu. Jadi buang semua pesimis, itu nggak ada itu di fundraising. Fundraising harus optimis, terus juga dari hati sih. Kayak gitu. Jadi teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakuin buat lembaga gitu. Jangan jadikan lembaga ini udah ngasih apa ke gue. Jangan kayak gitu. Gitu sih. Terus ada retailer.
Yang ketiga ini ada retailer, ada donasi pelanggan, donasi produk, sama donasi laba. Nah, kalau donasi pelanggan ini, kalau Basnas itu udah kerjasama sama Alfamart. Alfamart ini kalian bisa sedekah atau kurban zakat melalui kasirnya Alfamart. Gitu. Nah, kalian juga bisa implementasikan nih. Kalian bisa ajak misalnya alumni kalian atau teman-teman kalian yang punya bisnis, kafe, coffee shop, terus juga warung-warung UKM kecil, itu tuh diajak gitu. Mau nggak lu bisa terima donasi di sini gitu, nanti gue bikinin flyernya atau bikinin 10 card gitu, kayak semacam apa yang 10 card itu yang kayak di pizza tuh yang bisa dilihat bisa donasi di sini gitu. Dari hal-hal yang kecil kayak itu tuh itu impact banget dan itu ngebantu banget sih. Jadi kalian kalau misalnya ada channel alumni, channel teman-teman yang punya usaha kayak gitu tuh diajak aja gitu, kayak donasi pelanggan itu bisa sedekah melalui kasir gitu. Terus ada donasi produk. Kalau donasi produk ini misalnya aku beli Lice. Nah, Lice ini tuh harganya 2.000 misalnya. 2.000. Setiap kita pembelian produk itu tuh 200-nya itu kita sumbangin ke Basnas. Bisa implementasiin kayak gitu. Lagi-lagi balik teman-teman harus punya channel ya, channel alumni atau dosen-dosen mungkin, terus juga semua diajak gitu, semua kerabat teman-teman yang punya diajak gitu. Kayak misalnya dia punya produk, misalnya dia jual jilbab. Nah, jilbab ini tuh keuntungannya misalnya temannya tuh jual 45.000. Terus bisa nggak lu jual 50.000? 5.000-nya buat donasi. Nah, itu biasanya kalau temen deket tuh lebih tergerak sih dibanding sama korporat gitu. Jadi lebih gampang ngajakin temen-temen gitu. Terus ada donasi laba. Donasi laba tuh hampir mirip sama donasi produk, tapi donasi laba ini tuh dari korporatnya, bukan dari si penjualnya, dari si yang punya produknya kayak gitu. Jadi donasi laba itu dari si korporatnya. Kayak misalnya tadi temen, misalnya dia 1 juta nih, gitu, 1 bulan omsetnya 1 juta. 1 juta ini misalnya ajak dia untuk berdonasi. Lu 1 juta udah kejual berapa jilbabnya? Misalnya 20. Bisa nggak gue ngambil keuntungan lo itu buat donasi? Kayak gitu. Itu bisa banget diajak teman-temannya. Kepikiran nggak kayak gitu tuh sebelumnya? Pikiran, Pak. Nah, itu. Tapi Kepikiran tapi implementasinya nggak ada eksekusi. harusnya mau bilang. Teman-teman tembok berbicara loh. Bisa jadi kalian menyusun semuanya, tahu-tahu ada lembaga lain, ada komunitas lain. Itu yang menggerakkan ide-ide kalian. Gitu. Jadi jangan sampai kecolongan, jangan sampai kalah start. Terus ada influencer. Nah, ini KOL, Key of Leader. Kalau Basnas itu biasanya ngajak artis-artis Instagram, terus juga teman-teman artis sih biasanya kayak gitu, untuk turut mengkampanyekan zakat lewat Basnas atau sedekah tanda syukur, sedekah Jumat kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa bisa juga tuh ngelakuin kayak gitu, misalnya nge-DM siapa nih, pakai akun resminya organisasi ini gitu. Jadi supaya lebih trust, terus juga lebih kayak nggak meragukan gitu loh. Jadi mau nggak Kak gitu. Jadi fotonya kita pasang atau Kakak bisa bikin Instagram story kayak gitu. Untuk donasi nih Kak, kayak gitu. Donasinya untuk apa ya? Ini Kak untuk ngebantu kita
menjalankan program-program kayak gitu. Kita punya program ini itu gitu. Dijelasin aja gitu. Terus ada talk show, mungkin bisa juga diajak talk show untuk artis-artisnya atau misalnya teman-teman itu punya punya temen yang artis atau punya jaringan-jaringan yang kenalan artis kayak gitu atau ada yang mantannya artis itu bisa diajak kayak gitu. Terus ajak galang dana bersama. Terus chatbot chatbot itu juga bisa artis itu turut mengkampanyekan sih gitu. Oke, next. Nah, enggak sebelumnya. Enggak ada ya. Ini ya. Nah, ini. Aktivitas harian salah satunya setelah ini. Ini. Enggak, sebelumnya lagi. Ada enggak? Nah, itu tadi. Oh, ini. Nah, ya, aktivitas harian itu salah satunya improve social media management. Jadi, teman-teman juga harus aktif di media sosial. Misalnya, sehari itu berapa kali posting. Terus juga, kalian juga bisa ngelihat nih, berapa banyak sih yang ngelihat story kita, kayak gitu. Terus juga, mungkin teman-teman followers-nya misalnya belum banyak, itu bisa tuh, lagi-lagi nge-blast atau broadcast ke teman-teman kampus atau ke siapapun untuk follow kayak gitu. Teman-teman, kami dari apa tadi? Hipma ya? Ya. Untuk follow akun Instagram kita gitu bisa langsung diklik kayak gitu. Kayak gitu sih, kayak lakukan dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang paling dekat kayak gitu supaya justru dari kecil itu nanti bakal jadi besar, kita bakal banyak bisa ngelakuin lebih besar hal lagi, banyak-banyak lagi kayak gitu. Oke, next. Ini tadi udah Mbak? Belum. Sorry. Next. Nah, ini. Pastikan waktu kampanye. Nah, teman-teman misalnya bingung nih, kapan ya gue kampanye gitu. Kapan waktu yang pas gitu. Nah, di situ tuh kayak tawarkan saat waktunya gajian dan atau dalam kondisi senang. Karena orang lebih senang, lagi senang tuh lebih happy, terus lebih gampang untuk diajak gitu. Itu udah terbukti loh. Dan itu ada risetnya. Orang yang kalau mungkin apalagi orang yang senang karena habis gajian gitu. Nah, itu berlipat-lipat tuh. Nah, sekarang tuh lagi tanggal-tanggal gajian juga. Kalau di Basnas itu peak season orang bayar zakat, sedekah itu di tanggal 25 sampai tanggal 5. Gitu. Jadi di tanggal 25 sampai tanggal 5 itu tuh hard selling aja. Jadi orang-orang tuh udah nggak cari-cari programnya apa, orang-orang udah nggak cari dana zakat gue kemana gitu, tapi mereka gue udah gajian nih, gue mau bayar zakat gitu, zakatnya kemana? Nah itu ke Basnas gitu. Jadi lagi-lagi harus mereka menemukan kita di medianya mereka gitu. Terus juga nah ini ada tahapannya, ada awareness, consideration, sama conversion. Ini 3 istilah juga untuk kampanye yang teman-teman harus pahami di dalam fundraising. Nah, awareness itu apa? Kapan? Gitu. Awareness ini setelah pertengahan bulan. Tengah pertengahan bulan itu kayak awareness tuh kayak menimbulkan rasa teman-teman tuh, oh iya, emang masa sih kayak gitu.
mencari tahu, kayak gitu, kepo. Awareness tuh misalnya, teman-teman, tahu nggak sih kayak gitu, edukasi. Awareness tuh, salah satunya mungkin bisa masukin konten edukasi. Misalnya edukasi tentang sedekah, terus, edukasi tentang program kalian. Itu bisa di, edukasi untuk, nanti, untuk, conversion-nya nanti. Itu untuk awareness ya. Untuk consideration, itu adalah, masa-masa pertimbangan para calon-calon donatur. Kenapa? Karena di masa pertimbangan ini tuh, biasanya menjelang gajian, yang tadi aku bilang. Menjelang gajian itu sekitar tanggal 20 sampai tanggal 25. Itu dinaikin program-program kalian. Kayak misalnya donasi untuk, program pendidikan atau ada storytelling. Storytelling tuh kayak misalnya menceritakan, kalian, misalnya blog kalian nulis blog kan, nulis blog tentang, cerita orang-orang, yang membutuhkan bantuan misalnya. Nah, itu bisa kalian share juga tuh di, media sosialnya kalian. Kayak misalnya ternyata, oh banyak ya, kayak gitu. Menimbulkan mereka untuk, berdonasi, gitu. Terus juga kalau misalnya ternyata program kalian tuh nggak bagus, mereka pasti bakal tinggalin, atau nggak menarik, itu pasti mereka tinggalin. Mereka lebih, cari program yang, lebih menarik, gitu. Jadi sebisa mungkin bikin program yang menarik, gitu. Terus juga, consideration ini sekitar tanggal 20 sampai tanggal 25. Nah, tanggal 24, 25 itu udah ada conversion. Conversion itu adalah merubah yang tadinya mempertimbangkan, kira-kira gue donasi nggak ya di sana? Kira-kira donasi gue tuh beneran nggak sih? Gitu. Itu adalah waktu yang pas untuk mengajak orang berdonasi. Itu dari tanggal 25 sampai tanggal 5. Itu peak season. Bukan berarti di luar tanggal 25 sampai 5 itu nggak ada donasi. Bukan. Tapi traffic tertinggi itu tanggal 25 sampai 5. Jadi jangan sia-siakan mumpung sekarang tanggal 24, masih ada 10 hari lagi, itu harus action kalian harus banyak ini ya, banyak channelnya kayak gitu. Nah, next. Ya, nah ini ada inovasi layanan digital. Nah, salah satunya yang memungkinkan bisa kalian buat juga tentang filter yang di Instagram itu tuh. Nah, itu bisa dibikin tahu. Kalian bisa bikin efek misalnya tentang pertanyaan, tapi seputar lembaga kalian atau organisasi kalian. Tahu nggak sih kalian tentang terus kayak tanya jawab gitu loh, kayak nah itu kan mereka pasti bakal posting, terus juga pasti bakal banyak yang mainin kalau misalnya games kalian menarik gitu. Dan itu adalah sebagai bentuk pengenalan lembaga kalian kepada masyarakat gitu. Jadi garap kaum milenial itu ya gini caranya. Jadi emang harus kreatif gitu. Oke. Itu aja sih dari aku. Mungkin teman-teman bisa sharing kendalanya apa, terus juga mungkin ada yang kurang dari materi aku. Karena ini yang tadi aku sampaikan, aku baru bikin sekitar jam 5 selesai jam kerja. Gitu. Kita diskusi aja di sini, kendalanya apa, aku siap dihubungin kalian, siap ke depannya kira-kira strategi apa yang kalian butuhkan, atau kalian